mencela, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam, selamat pagi bagi kita semua, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah menghantarkan kita di dalam istirahat malam kita. Hingga pada pagi hari ini kita boleh bangun kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita, sehingga Ia akan memampukan kita untuk boleh melewati kehidupan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang sudah menghantarkan kami di dalam istirahat kami sepanjang satu malam lamanya. Dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami, berikan kami hari yang baik, hari yang terang. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami akan meneruskan perjalanan kehidupan kami. Kami lebih dahulu memohon berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami akan menerima firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yesaya 64 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang membuat kita tidak bahagia adalah dosa dan pelanggaran kita. Sudah pasti ada suatu ketidaktenangan dalam hati yang terdalam karena dosa itu sendiri. Karena itu manusia butuh pengampunan. Dan untuk itu manusia berusaha baik di hadapan Allah. Ada berbagai cara manusia untuk boleh mendapatkan pengampunan dosa. Mereka hidup menjalankan kesalehan. Sepertinya itulah yang dilakukan umatnya pada zaman Nabi Yesaya ini. Bagaimana supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Tapi Yesaya mengatakan, apapun yang dilakukan oleh umatnya, bagi Allah manusia itu adalah selalu orang yang najis. Diumpamakan seperti kain kotor. Segala kesalehan umatnya, segala kebaikan umatnya, manusia itu adalah najis di hadapannya. Allah akan pasti menghukum segala dosa dan kejahatan manusia. Allah akan menghukum orang yang bersalah
pada waktunya. Dan itu bisa kita bandingkan juga ketika zaman Luther. Luther seorang tokoh reformasi gereja. Sebelumnya dia berusaha bagaimana supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Dia beraskese, meninggalkan segala keduniawian, melakukan segala kebaikan, bertarak, berpuasa, supaya dia boleh selamat dan mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi apa kata Luther? Bahwa segala kebaikannya itu di hadapan Tuhan adalah sia-sia. Itulah keberadaannya. Manusia adalah yang selalu dihukum dan dimurkai oleh Tuhan. Kalau begitu, sungguh malang nasib manusia. Tetapi saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Karena anugerah dan kasih Allah yang mau melepaskan manusia, bahwa di tengah-tengah keberadaan manusia yang sudah berdosa tadi, di sanalah anugerah Tuhan yang nyata. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Itu sebagaimana yang dituliskan oleh surat Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 24. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari dosa ini? Aku manusia celaka, yang artinya hidup manusia itu akan dimurkai, dihukum. Tetapi tidak berhenti di sana. Paulus mengatakan bahwa syukur kepada Allah Tuhan Bapa kita yang di sorga, yang melepaskan kita dari maut. Itulah saudara-saudara berita Injil, di mana Yesus datang dengan anugerahnya, menebus, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita selamat, sehingga kita boleh lega kembali. Itu sama seperti kira-kira seorang yang berjalan di tepi pantai. Dia sudah melakukan perjalanan yang panjang, dan di suatu titik dia kembali menoleh ke belakang. Dia melihat bagaimana tapak-tapak perjalanan kakinya. Dan ketika melihat tapak-tapak itu ke belakang, dia melihat, membayangkan juga bagaimana perjalanan hidupnya, apa yang dia sudah jalani, bahwa dia menarik apa yang selama ini dia sudah lakukan jauh daripada Tuhan, membuat dosa, pelanggaran yang membuat dia sedih. Dia melihat kembali segala nostalgia pengalaman hidupnya selama dia jalani, membuat dia tidak damai dan tidak tenang. Oh, betapa aku seorang yang penuh dengan dosa. Tetapi tiba-tiba ketika dia berada dalam suatu perenungan akan dosanya itu, tadi dia melihat jejak-jejak kakinya itu. Tiba-tiba air gelombang laut datang ke tepi, dan tiba-tiba menutupi segala tapak-tapak daripada perjalanannya itu. Sehingga ketika air kembali ke laut, semuanya tapak-tapak itu menjadi lenyap. Dan dia menarik ke dalam kehidupannya, seperti bekas tapak-tapak yang dilenyapkan oleh air seketika. Demikianlah dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya, sehingga itu membuat kelegaan kepadanya, dan itu membawa sukacita baginya, sehingga dia kembali meneruskan perjalanannya dengan suasana sukacita dan damai. Demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita dihapuskan oleh Tuhan. Berbahagialah kita oleh karena dosa kita sudah diampuni. Dan yang penting bagi kita, saudara-saudara, bagaimana kita merespon akan anugerah Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita yang Dia sudah tebus. Biarlah di sepanjang hari ini kita boleh memuji dan mempermuliakan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kedamaian bagi kita, karena kita mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang seharusnya kami ini adalah menuju maut. Tapi puji Tuhan, kuasa pengampunan-Mu membawa kebahagiaan bagi kami sehingga kami boleh bersuka cita. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami untuk boleh melakukan kebaikan hari lepas hari. Karena itu Bapa, jadikan kami jadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan. Dan kami berdoa Tuhan hari ini, Tuhan mampukan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat GBKP Banjarmasin. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di sana. Tuhan juga memeliharakan mereka, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Tidak hanya anak-anak-Mu di Banjarmasin, tapi semua kami Bapa, terlebih kami yang saat ini ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami, kuatkan kami, sehingga kami boleh Tuhan melewati hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.